Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wendy Nores, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sumedang dari SMA Negeri 1 Cimalaka. Saya akan melakukan pra-observasi supervisi bersama rekan saya. Saya Yani Mariani sebagai pengajar geografi. Assalamualaikum Bu Wendy. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Yani. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ada apa nih Bu Yen? Ini Bu Wen, saya itu lagi bingung Ya. ingin minta bantuan dari Bu Wendy, ingin mengobservasi kelas saya pada saat saya memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Berkenaan dengan metode apa yang apakah apa yang sudah saya berikan selama ini dalam pembelajaran itu, apakah sudah menurut itu sesuai atau misalnya sebaiknya ada perubahan gitu. Oke, jadi Bu Yeni ingin saya mengobservasi Ibu ke kelas untuk melihat bagaimana cara Ibu mengajar di kelas. Apakah sudah sesuai atau belum? Begitu ya Bu. Oke, kalau boleh tahu Ibu kelas berapa ya kira-kira? Saya kebetulan mengajar itu kelas 12. Kelas 12. 12 apa Bu? 12/4. 12/4. Oke. 12/4. Nah, di sini kalau boleh tahu Ibu, tujuan pembelajaran yang akan disampaikan Ibu di 12/4 itu tentang apa ya Bu? Ini berkenaan kebetulan materi yang sedang diberikan itu pola interaksi antara desa dan kota dan dampaknya. Jadi tujuannya adalah tentang kemampuan peserta didik menganalisis ya Bu, menganalisis pola interaksi antara desa dan kota serta dampaknya. Oke, baik Bu. Nah, kalau begitu Ibu, dari tujuan pembelajaran yang nanti akan disampaikan kepada anak-anak di kelas, menurut Ibu nih, pengembangan apa yang hendak Ibu capai? Menurut Ibu apa kekurangan dari pembelajaran atau mungkin dari peserta didik Ibu sehingga Ibu ingin mengembangkan agar menjadi lebih baik lagi? Jadi saya ingin mengembangkan peserta didik itu mampu menganalisis ataupun mampu mengutarakan pendapat mereka yang selama ini peserta didik itu sepertinya masih malu-malu dalam mengutarakan pendapat. Di sini saya ingin anak itu menjadi kritis terhadap permasalahan yang ada di desanya, dalam lingkup kecil desanya. Berarti yang ingin Ibu kembangkan adalah pertama kemampuan anak atau siswa dalam menganalisis ya Bu, khususnya pada materi desa kota ya. Nah, yang kedua tadi Ibu ingin mengembangkan kemampuan anak dalam berpikir kritis ya Bu, seperti itu. Oke, kalau begitu Ibu, untuk mencapai tujuan yang Ibu hendak capai tadi, kira-kira bagaimana nih strategi Ibu? Strateginya saya mencoba menggunakan metode pembelajaran problem based learning atau PBL, di mana di sini diharapkan peserta didik itu mampu memahami dan belajar untuk menganalisis suatu masalah, sehingga masalah tersebut bisa dipecahkan dengan cara saling memberikan mengeluarkan pendapatnya, sehingga antar siswa ataupun antar peserta didik ini mampu tahu gitu permasalahan yang dihadapi di desanya masing-masing. Berarti Ibu nanti untuk strategi pembelajarannya rencananya akan menggunakan model
problem bus learning ya. Nah, di sini anak-anak dibagi menjadi kelompok ya, Bu? Atau bagaimana? Kemungkinan dibagi kelompok supaya ada sisi kerjasamanya antar siswa gitu bisa, karena dalam e-learning itu kan ada sisi keterampilan dalam bekerja sama, terus mampu meredam apa yang menjadi istilahnya keegoisan emosional masing-masing gitu. Akhirnya nanti bisa hasilnya bisa dicapai gitu dari permasalahan yang ada. Kalau begitu, Ibu, ini kan di kelas 12/4 ya. Rencananya hari apa Ibu untuk praktek pembelajarannya? Hari Rabu Ya. Berarti tanggal 9. tanggal 9. Tanggal hari Rabu tanggal 9 Oktober. Baik. Nah, kalau begitu nanti insya Allah saya akan membantu Bu Yeni untuk observasi berdoa. Nanti bisa kita diskusikan bersama-sama setelah observasi apakah ada perbaikan atau apa yang harus kita kembangkan lagi ya. Mudah-mudahan lancar ya Bu Yeni. Terima kasih Bu Enti atas istilahnya obrolan seperti ini supaya nanti saya mengajar yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Sama-sama Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat walaupun sudah menjelang siang. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi dari interaksi keuangan desa dan kota. Siapa yang tidak hadir? Dan di sini sebelumnya Ibu ingin tahu sebelum kita masuk ke materi berkenaan dengan interaksi keuangan desa dan kota. Sekarang lebih condong ke desa berkenaan dengan keuangan desa. Nah, ini peta konsepnya dari interaksi desa dan kota. Di mana di sini kalian akan mempelajari dalam bab ini yaitu potensi dan perkembangan desa kota, ciri khas desa, potensi desa fisik dan non fisik, dan perkembangan desa kota juga interaksi desa kota. Ini kompetensi dasarnya. Diharapkan kalian setelah mempelajari materi ini kalian bisa menganalisis struktur keuangan desa, terutama dalam ini yaitu pola keuangan desanya. Ini sebelumnya dan tugasnya, karena selain pengetahuan juga ada keterampilan. Keterampilan di sini kalian nanti membuat laporan berkenaan dengan pola keuangan desa. Sebelum kita ke materinya, ada yang tahu apa itu pengertian dari desa? Desa itu apa? Sekarang yang kalian tahu ada pengertian desa. Ini kan kebanyakan pasti ada yang tinggal di desa. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh Sejumlah penduduk. Beri aplaus untuk mampu atau mau yang lainnya. Juga desa itu pemukiman yang lokasinya berada di luar kota dan
biasanya mata pencahariannya itu didominasi oleh petani. Suatu desa suatu wilayah yang Berada di luar kota dan mata pencahariannya itu dominasinya petani ataupun nelayan. nelayan. Jadi satu jenis mata pencaharian. Setelah kalian mendengar akan menyanyikan lagu ini, lagu desa ini, apa yang kalian bayangkan dengan desa? Asri, sejuk, estetik. Yang kalian bayangkan dari sebuah desa. Apa kalian tinggal di desa? Ya. Karena dari perkataan barusan kalian, sebuah desa itu yang estetik, yang asri, yang adem, itu merupakan masuknya ke ciri-ciri desa. Dimana ciri-ciri desa itu selain apa yang kalian utarakan di sini, desa itu perbandingan lahan dengan penduduknya itu cukup besar. Artinya penduduknya itu sedikit tapi luas lahannya besar. Luas ya, sangat besar. Lalu masyarakat desa memiliki hubungan erat terhadap lingkungan alamnya. Yang adem, asri, sehingga masyarakat desa erat hubungannya dengan alam. Yang pertama, bentuk desa ini memanjang mengikuti jalur jalan raya atau sungai. Ini biasanya dijumpai di daerah dataran, terutama dataran rendah. Tujuan utamanya yaitu mendekati prasarana transportasi dalam arti jalan atau sungai, terutama sungai-sungai yang digunakan untuk jalur transportasi seperti Kalimantan, Sumatera, sehingga memudahkan mobilitas manusia, barang dan jasa. Di sini ada video tentang dengan pola bentuk perkampungan atau pemukiman di pedesaan. Bentuk perkampungan atau pemukiman di pedesaan pada prinsipnya mengikuti pola persebaran desa yang dapat dibedakan atas perkampungan linier, perkampungan memusat, perkampungan terpencar, dan perkampungan yang memiliki fasilitas tertentu. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, ayo buruan klik tombol subscribe-nya. 1. Bentuk perkampungan linier. Bentuk perkampungan linier merupakan bentuk perkampungan yang memanjang mengikuti jalur jalan raya, alur sungai, dan garis pantai. Biasanya pola perkampungan seperti ini banyak ditemui di daerah pedataran, terutama di dataran rendah. Pola ini digunakan masyarakat
dengan maksud untuk mendekati prasarana transportasi atau jalan dan sungai, atau untuk mendekati lokasi tempat bekerja seperti nelayan di sepanjang pinggiran pantai. 2. Bentuk perkampungan musat. Bentuk perkampungan musat merupakan bentuk perkampungan yang mengelompok. Pola seperti ini banyak ditemui di daerah pegunungan yang biasanya dihuni oleh penduduk yang berasal dari satu keturunan. Gambaran dari pola keuangan sebuah desa. Dari gambar tadi bisa dipahami ya, mana yang memanjang, mana yang pusat, mana yang lebar. Nah, di sini barusan dari paparan. Kalau Padang, Ibu ingin tahu, ini tinggalnya di desa? Berapa orang di desa? Semuanya ya, hampir semuanya. Kelurahan. Ya. Semuanya. Ini beda-beda kan desanya? Untuk supaya tambah memahami yang namanya pola penyebaran dari masa ini, Ibu minta nanti dibuat kelompok berdasarkan desa. Jadi tugasnya kalian menganalisis pola penyebaran keuangan dari desa masing-masing. Apakah linier, pusat, atau menyebar? Beli apa? Beli apa? Nah, itu jalan. Penyebar mah ya ini memanjang mah setiap jalan. Pusat menyebar memanjang. Yang benar gimana? Titik rumah. Jika tumbuh batu. Perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Desa Sekolah dan Desa Kuda. Sebelumnya, perkenalan nama saya Keita, dan rekan saya yang tadi itu Lainda. Kesimpulan yang kami dapatkan dari Desa Gaura yaitu untuk Desa dan Desa Gaura yaitu linear karena pemukiman penduduk sejajar karena jalan raya dan selokan, dan juga menghubungkan daerah antara satu desa dengan desa lainnya. Sebagian kawasan di Desa Gaura didominasi oleh lahan pertanian baik berupa persawahan maupun non persawahan, dan sebagian dari daerah tersebut telah berubah menjadi pemukiman baru yang dilakukan. Yang ditanyakan pola keuangan desa
tanya kan ada teh dengan begitu bentuknya linear. Nah, mata pencahariannya kebanyakan apa? Kebanyakan usahawan itu orangnya. Benar ya? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpulkan bahwa hasil diskusi hari ini desa itu memiliki wilayah yang sangat luas tapi penduduknya sedikit. Terus mata pencahariannya seragam, kemudian tiga lokasi tadi dicontohkan desa Garuda ini tani karena apa? Yaitu lahannya yang luas. Terus ada lagi yang lainnya yaitu karena ada faktor dari satu keturunan, makanya kekerabatan sangat kuat. Terus ciri-ciri dari desa mungkin itu yang bisa disimpulkan dari diskusi berkenaan dengan pola perkembangan desa. Dan silakan Pak. Siap. Ya, mari kita dulu berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah bersedia datang ke sini ya Bu untuk melakukan pasca observasi. Tapi sebelum itu saya perkenalkan dulu Ibu. Di sini ada Bu Tia yang akan menemani kita. Bu Tia sebagai pengajar praktik saya di guru penggerak angkatan 11 ini Ibu. Nanti mungkin selama percakapan yang akan kita lakukan, Bu Tia akan menemani kita. Tidak apa-apa ya Bu ya? Oke, nah Ibu kemarin kan kita sudah melakukan observasi nih Bu. Ibu sudah melakukan pembelajaran di kelas. Nah selama pembelajaran bagaimana sekarang perasaannya? Rasanya agak sedikit kurang kuasa. Kemarin dengan metode yang saya pakai, rasanya ada yang kurang sering. Oke, kemarin sudah melakukan pembelajaran, tapi saat ini masih ada yang kurang puas. Mungkin bisa diceritakan Ibu ketidakpuasannya bagaimana? Dari awal saya belajar terus ketika mengajukan anak itu agak dalam responnya memang pertanyaan yang sulit atau yang saya harus perbaiki itu cara itu harus gimana, apakah harus pakai model atau gimana? Jadi cara Ibu bertanya ke siswanya bagaimana gitu ya Bia. Tapi kalau dilihat menurut Ibu kemarin anak-anak antusias dalam pembelajaran. Alhamdulillah. Ya, mungkin ada yang harus dikembangkan lagi. Harus bagaimana metode yang lebih baiknya untuk menghadapi siswa seperti yang kemarin diobservasi kelas. Oke, kalau begitu tadi mungkin Bu Yeni sudah memaparkan nih kekurangan ya Bu ya. Kalau kelebihan dari pembelajaran kemarin pasti ada lah ya Bu. Mungkin Ibu bisa menceritakan Kelebihan dari kelas 12 kemarin itu antusiasme lumayan ya. Ada yang menjawab ketika saya memberikan pertanyaan. Terus dengan disuruh membuat kelompok yang cepat
tugas apa yang diberikan oleh saya. Baik, kalau begitu waktu pra observasi kan kita sudah sempat ngobrol-ngobrol. Kata Ibu kan kemarin ingin mengembangkan beberapa kompetensi nih untuk anak didik ya Bu ya. Di antaranya kemarin ingin anak didik kita itu bisa menganalisis. Yang kedua itu diharapkan mereka itu dapat berpikir kritis ya Bu. Nah, menurut Ibu kira-kira bagaimana nih tercapaiannya? Kalau menganalisis sudah mendekati, walaupun sebenarnya masih harus digali terus potensi seorang anak didik. Pasti mereka memiliki potensi yang lebih baik dari yang kemarin utarakan yang tadi. Terus kritisnya setiap anak yang mempresentasikan itu ada anak yang mengajukan pertanyaan dan juga mengungkapkan pendapatnya, pendapat mereka yang nantinya membuat si presentator yang mempresentasikan itu menggali lagi informasi yang lebih baik. Ya, berarti menurut Bu Yeni dalam pembelajaran kemarin sudah bisa dikatakan tercapai ya Bu ya, keinginan pengembangannya ingin diharapkan ingin dicapai ya. Nah, kalau begitu Ibu di sini saya ada beberapa catatan nih setelah melakukan dan melihat mengamati Bu Yeni di kelas kemarin. Kalau secara keseluruhan dalam pembelajaran sudah baik ya Bu. Nah, di sini Ibu bisa melihat dari pembukaan kemarin ada tujuan sudah disampaikan ya Bu kemarin. Tapi memang betul seperti yang dikatakan oleh Bu Yeni, ada kekurangan di awal pembukaan, yaitu tidak ada doa. Padahal kan biasanya kita sebelum memulai itu ada doa terlebih dahulu. Mungkin kemarin kelupaan ya Bu untuk doanya. Nah, setelah itu karena yang ingin dicapainya merupakan kemampuan menganalisis dan berpikir kritis, kemarin Ibu menggunakan metode modelnya model PBL ya Bu, problem based learning. Untuk metodenya di sini metode diskusi. Nah, selama dari alur pembelajaran saya lihat diskusi sudah dilakukan dan anak-anak pun sudah terlihat aktif kemarin Ibu. Alhamdulillah mereka setiap kelompok aktif berdiskusi, apalagi kemarin kan Bu Yeni sudah memberikan mereka beberapa media ya. Ada yang mulai video, ada juga menggunakan Google Map, aplikasi Google Map. Kemarin anak-anak dibagi juga berdasarkan profil mereka ya Bu ya. Kelompoknya dilihat sesuai dengan tempat tinggal mereka. Jadi satu kelompok itu sesuai dengan daerah tinggal mereka ya dia untuk dimana mereka nanti menganalisis pola keuangan ya, pola keuangan. Nah, kalau di sana sudah berjalan baik, diskusi anak-anak juga sudah aktif. Kalau untuk berpikir kritis di sini juga walaupun ada beberapa mungkin ya Bu yang masih harus ditingkatkan lagi, tapi untuk yang lainnya mas saya rasa sudah cukup baik Ibu, sudah baik. Ada anak yang berani bertanya, ada anak yang mempresentasikan, menyampaikan hasil diskusi mereka, di mana mereka kemarin sempat menggambar di papan tulis, menggambar pola keuangan daerah mereka, dan di sini mereka jadi diasah untuk berpikir mengenai tempat tinggal, kondisi tempat tinggal mereka, pola di daerah mereka gitu ya. Nah, untuk di penutup sendiri, Ibu di sini Ibu sudah menyampaikan kesimpulan kemarin. Ada doa penutup, ada salah, tapi mungkin Ibu ini ada tambahan sedikit. Di sana ada kemarin mungkin lupa untuk refleksi ya Bu ya. Nah, refleksi dan menyampaikan materi untuk pertemuan berikutnya. Nah, itu mungkin Ibu tambahan dari saya. Nah, kalau begitu tadi Bu Yeni sudah menyampaikan penjelasannya. Kira-kira nih tindak lanjutnya ke depannya ingin seperti apa Bu? Selanjutnya yang nanti ingin memperbaiki sisi kekurangannya supaya lebih pembelajaran yang harus saya pergunakan di kelas. Ada lagi mungkin rencana ke depannya selain itu? Itu saja yang baik. Kalau begitu terima kasih ya Bu ya pasca observasinya. Mudah-mudahan nanti pembelajaran berikutnya
dia ini bisa lebih baik, saya pun bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, Ibu, terima kasih banyak.